Hidup Yesus, hidup Yesus. Yesus hidup. Haleluya. Saat ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa sorga, kami akan membacakan firman-Mu atau Alkitab yang akan menjadi makanan rohani kami di hari-hari yang menakutkan ini. Supaya kami kuat, kami mampu, dan kami dapat melawan segala serangan dari sakit penyakit COVID-19. Bukan hanya COVID-19, tapi sakit apapun, Tuhan akan menjaga, membentengi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya ingin baca di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya penulis ini 700 tahun sebelum Kristus. Sebelum Yesus lahir ke dunia ini, Yesaya sudah memberikan satu gambaran bagaimana kehidupan yang dialami oleh Kristus. Itu sebabnya judul khotbah saya saat ini adalah Yesus menderita. Dia lahir sampai mati ditakdirkan menderita. Luar biasa. Seorang bapak kalau akan mendapatkan keturunan atau putra atau putri, dia selalu berkata mudah-mudahan anak ini hidup bahagia, senang, ya, dalam perjalanan hidupnya sehat-sehat. Tetapi kalau kita melihat dalam pembacaan kita pada saat ini, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya adalah sesuatu yang bertentangan, terbalik daripada kerinduan bapak-bapak pada umumnya, termasuk saya. Ya. Yesus lahir ke dalam dunia ini, kalau kita lihat kisahnya, bahwa mulai dia lahir, dia sudah dikejar-kejar oleh Herodes. Untuk apa? Mau dikasih mahkota? Mau kasih di tempat yang layak? Tidak. Mau dibunuh. Itu sebabnya Herodes tidak mendapatkan Yesus, tapi dia bunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Ya. Ingin mendapatkan bayi atau mayat dari bayi Yesus. Kita lihat dia lari kemana? Kemudian dia pergi ke Mesir dalam usia yang sangat kecil, ya. Dia dibawa oleh ayah ibunya melintas padang gurun. Saudara tahu padang gurun itu bukan tempat yang mudah. Kalau kita ini hanya pergi ke hutan, kita cuma ketemu monyet, ya, ketemu ular ada. Tapi kalau padang gurun itu melintasi daerah maut. Daud katakan padang gurun dia identikan dengan kematian. Karena di padang gurun dia ketemu orang jahat, dia ketemu binatang buas, dia ketemu badai padang pasir, dia ketemu panas atau dingin yang tidak mudah ditahan oleh tubuh ini. Orang jahat dan semua hal-hal yang membuat tubuh kita ini menderita, itu ada di padang gurun. Nah, Yesus masih kecil, dia harus melewati padang gurun kemana? Dia lari dari Bethlehem ke tanah Mesir. Kalau kita melihat lagi, bukan sampai di situ. Ketika dia mulai
menanjak menjadi anak-anak remaja, ya, dia berteman dengan teman-teman yang lain yang biasa. Dan kita melihat dia ada di dalam bait Allah untuk berdialog dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Sesudah itu, Alkitab tidak menulis di mana Yesus berada. Dari usia 12 tahun sampai usia 30 tahun sepertinya dia ditelan bumi. Tapi apakah dia ditelan bumi? Nggak ada kerjaan? Tidak. Antara usia 12 sampai 18 sampai 30 tahun dia dididik oleh rabi. Rabi itu adalah pemimpin-pemimpin Yahudi yang mendidik anak-anak muda untuk menjadi pemimpin dengan didikan yang tidak mudah. Keras, disiplin. Nah, Yesus harus melewati pendidikan seperti itu. Jadi kalau saudara dalam pendidikan, dalam proses, Yesus pun pernah diproses waktu dia dididik semasa dia muda. Dia belajar. Jangan dia berpikir, wah enggak gampang Yesus. Zaman itu enggak ada seperti sekarang belajar online, ya, ujian online, ya, bisa nyontek. Oh enggak, rabi-rabi, ya, Yahudi itu keras, ya, tidak ada kompromi karena Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu ada peraturan yang berjumlah 600 butir peraturan hukum Taurat dan tidak bisa dilanggar. Satu dilanggar berarti 600 dilanggar. Sekarang sudah berturun, sudah dikurangi jadi tinggal 400. Dan memang tidak ada manusia yang bisa mampu untuk melakukan hukum Taurat kecuali Yesus. Nah, kita melihat bukan hanya sampai situ, sampai dia dewasa, apakah dia dapat penghargaan, apakah dia mendapatkan cuti, ataukah dia dapat waktu untuk jalan-jalan seperti kita kalau sudah ada selesai pendidikan, ya, sudah selesai SMA, ataukah selesai perguruan tinggi, boleh jalan-jalan, ya, menghirup udara segar, boleh berwisata ke sana kemari. Yesus tidak. Ya, bahkan Alkitab katakan, burung di udara dia punya sarang, ya. Binatang-binatang tempat kandangnya ada. Ikan-ikan ada. Akuarium, ada laut, ada sungai, ada danau. Tetapi Alkitab berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak punya rumah, kontrakan pun tidak ada. Kalau mau dibilang dia gelandangan, ya. Susah dia hidup. Ya, dia menderita, ya, dan bukan hanya tidak punya rumah, tidak punya kontrakan, ya. Alkitab katakan bahwa siang hari dia bekerja, malam dia pergi ke bukit untuk apa? Ya, santai istirahat? Tidak, dia berdoa. Ya, itulah yang dikerjakan oleh Yesus semasa hidupnya. Dan dia memang ditakdirkan oleh Bapa menjadi seorang yang menderita. Nah, ini jadi pertanyaan kita. Bagi siapa ia menderita? Ya. Apakah tidak ada pekerjaan lain di sorga? Ya, seperti di sorga itu kehabisan kerjaan. Lalu dia harus datang ke dunia ini. Dia hidup di dunia ini, hidup menderita di dunia ini. Kalau raja-raja punya anak, kalau lahir di istana. Punya pembantunya, punya rumah sakit, punya segala-galanya fasilitas. Tapi Yesus tidak. Tidak ada dia mendapatkan fasilitas yang indah, yang mewah, yang menyenangkan. Tidak ada. Ya. Dari hari-hari dia dicaci maki, dia dihujat. Itu makanan dia. Ya. Dia dihina. Seperti apa yang kita baca tadi. Itulah yang dialami oleh Yesus. Dan apa yang dia lakukan? Ya. Ketika pada akhir hidupnya, dia bukan hanya sekedar meninggal dengan tenang, ya. Yesus anak Yusuf tidak. Dia meninggal di mana? Di kayu salib, disiksa, diperlakukan yang tidak manusiawi. Itulah yang dia alami. Kalau kita orang yang kena COVID, ya masih terhormat dibawa ambulans. Ada kubur, ada upacara, mungkin lewat internet atau lewat apa, ada.
Tapi Yesus tidak ada, ya. Dia diremukkan kata Alkitab. Dia dihancurkan, ya, di kayu salib, ya. Untuk apa? Sekarang jadi pertanyaan berikut. Untuk apa, ya? Dia harus menderita. Untuk apa dia harus sengsara? Untuk apa dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh bangsanya sendiri? Mungkin saja kalau dibilang Bapa seolah-olah lupakan dia. Tapi inilah kenyataan. Untuk apa dia lakukan ini? Ya, dia lakukan ini buat dosa manusia, dosa saudara dan dosa saya. Kita tidak tahu kemana, ya, kita mau minta pertolongan untuk dosa, beban dosa ini terangkat dari kita. Tidak ada yang bisa mengangkat dosa. Dan dosa itu akan menekan manusia dari hidup sampai mati di liang kubur. Dan sesudah dia masuk dalam liang kubur, dia bangkit, dia diadili lagi karena dosa yang dia lakukan. Nah, untuk inilah Yesus mati. Dia mati di Golgota. Dia berikan nyawa. Untuk apa? Mengampuni dosa kita. Yang dia tahu siapakah kita ini. Dia tahu kita ini tanah liat. Dia tahu kita rumput. Dia tahu kita uap. Nggak ada. Ada nggak orang ambil tanah segenggam, nih gue jual nih 1 juta. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Rumput. Apalagi rumput sudah kering. Nggak ada orang mau beli. Ya. Uap. Siapa yang mau beli uap? Ya. Uap busuk. Uap nggak enak. Ya. Kalau di daerah sana di Lahendong. Kalau orang lewat di Lahendong, itu daerah Tomohon, orang itu akan tutup mulutnya. Apa? Karena uap, ya, uap yang dikeluarkan oleh geotermal di sana, itu baunya busuk. Jadi pada umumnya kalau orang lewat di daerah Lahendong Tomohon, dia akan tutup mulutnya. Dia tutup hidungnya karena bau busuk. Itulah bau saudara dan saya. Sesama manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Bau busuk kenapa? Bau busuk karena dosa kita. Tapi inilah kehebatan daripada Bapa Sorga. Dia utus anaknya bukan untuk bersenang-senang, tamasya di dunia ini, tapi untuk menderita. Ya, dia harus mendapatkan saudara dan saya. Ya, yang dia katakan, Alkitab katakan, kita ini di mata Tuhan adalah mutiara. Lebih berharga daripada emas. Itu sebabnya dia datang dalam dunia ini. Di dunia ini cuma masalah parkir. 5.000 perak. Saya ingat di Tanah Abang berapa waktu yang lalu. Kepala parkir. Tidak bayar parkir. Waktu itu parkir masih 2.000 perak. Nggak dibayar. Anak buahnya nggak tahu kalau ini kepala parkir. Dia nggak bayar parkir cuma 2.000 perak. Ya, waktu dia berjalan dari belakang meleng langsung ditusuk. Berapa tusukan? Habis. Itu kepala parkir seluruh DKI. Cuma 2.000 perak, bayangkan. Nggak ada harga kita. Nggak ada. Ya, nggak ada. Tetapi buat kita yang tidak berharga ini, saudara ingat, di mata Tuhan itu penuh harga. Karena apa? Dia ciptakan kita dari tanah liat seperti gambar dan teladannya. Imago Dei. Dia ciptakan. Coba bayangkan ya, sampai ciptaan Tuhan itu dibuat kontes. Putri Indonesia, Putri Jakarta, Abang Danone Jakarta, Putri Universe, dan seterusnya. Itu apa? Untuk mencari wajah-wajah yang cantik yang diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Kalau saudara lihat, ciptaan setan, gundurwo, nggak ada model. Makan orang lihat ketakutan. Nah, itu dia. Itu ciptaan daripada kuntilanak. Ciptaan dari Tuhan itu indah. Itu saudara dan saya. Bayangkan, dia lukis keningnya harus di ini. Coba kalau keningnya dia ada di pipi di sini. Nah, terus bibirnya keluar dari pipi sini. Kira-kira jadi kayak apa? Waduh, ini serem nih manusia ini. Tuhan atur begitu, bibir saya ada di sini tengah-tengah. Ada hidung di sini, ada mata, ada alis, ada kuping di sini. Coba kalau kuping di atas, ya. 2 di atas, terus jalan di waktu hujan. Mau jadi apa? Atau mulut di atas, ya. Jalan waktu hujan, mau apa kita? Ngomong, masuk air di mulut. Tuhan ciptakan kita ini luar biasa. Lebih indah dari segala sesuatu yang ada.
Dan untuk ini dia akan bawa pulang. Dia bawa pulang kemana? Ya ini bawa pulang ke sorga. Dia ingin, kalau manusia tadi itu tidak dibawa pulang ke sorga, alamatnya tidak lain adalah neraka, kehidupan sengsara itu. Dan dia tidak mau untuk kita masuk di sana. Dia tahu kita adalah miliknya. Dan dia harus kembalikan kita kepada apa? Kepada tempat yang semula, di mana dia bawa kita ke dalam dunia ini. Memang yang merusak kita dalam dunia ini adalah setan. Ketika manusia itu ada di Taman Firdaus, dia digoda, dia ditipu, dan manusia berbuat dosa, maka kita tidak punya kesempatan untuk masuk surga. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih, Yesus Kristus mati di kayu salib seperti yang kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 5. Ya. Di mana di situ dia katakan, dia sesungguhnya penyakit kita ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, ya. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ya. Dia diremukkan oleh kejahatan kita, dan apa yang dia katakan terakhir, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita hanya percaya loh, ya, bahwa Yesus itu yang mati, dia yang disalibkan, dia ini kubur. Hari yang ketiga dia bangkit. Dan kita hanya disuruh percaya, nggak usah bayar. Kalau saat ini ada di antara pendengar atau siapapun yang mendengarkan berita kabar baik ini, lalu saudara berada dalam keadaan gundah karena dosamu yang begitu besar, begitu banyak. Mari. Yesaya 1 ayat 18, dia katakan bahwa ketika dosa kita merah kermisi sekalipun, mari. Artinya dosa kita begitu banyak dan menakutkan itu, mari datang kepada dia dan kita minta ampun. Dia akan ampuni. Ini ayatnya dia berkata demikian. Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapa yang bisa melakukan ini? Hanya Yesus. Karena dia yang hidup, dia yang menderita sengsara, dia yang mati di Golgota, disuruh oleh Bapaknya, dan darahnya tertumpah di sana untuk keselamatan hidup manusia dan untuk kesembuhan. Itu sebabnya kalau saya bawa di hari-hari ini jemaat terima perjamuan Tuhan, itu bukan kebetulan dan itu bukan nggak ada kerjaan ini gembala ini. Ya, kasih kerjaan terus, terima perjamuan. Tidak. Saudara lihat, bilur Yesus itu, yaitu darahnya yang keluar karena pukulan dan siksaan. Itulah yang menjadi kesembuhan kita. Nah, yang kita makan ketika kita ada dalam perjamuan Tuhan, itulah tubuh dan darah Kristus. Itulah yang membuat ketahanan fisik buat kita. Itu yang ditakuti oleh virus corona itu. Itulah yang ditakuti oleh sakit penyakit. Bukan hal yang saya katakan, waduh ini kerjaan terus, tiap minggu perjamuan. Kalau nggak perjamuan saya mau tanya apa? Mau minum cap tikus? Mau minum saguer? Mau minum tuak? Silakan. Minum aja itu. Lu keluar dari tempat tuak, itu ada virus corona di situ. Tapi ketika kita minum tubuh dan darah Kristus, saya katakan, itu virus corona ketakutan setengah mati. Karena apa? Bau darah Yesus. Baru bau dia sudah takut. Apa mau lagi dia mau masuk ke dalam? Nggak akan berani. Ya. Kalau orang Manado bilang, minum alkohol bau cap tikus, ini sebentar lagi masuk got dia. Dia berkata-kata. Ya. Di got sendirian. Karena apa? Air kata-kata yang dia minum. Tapi kalau kita minum tubuh dan darah Kristus, itulah yang saya bawa. Dan puji Tuhan sampai saat ini tidak ada jemaat yang menolak. Kalau sampai ada yang menolak, saya bilang silakan, nggak usah minum. Anda keluar saja. Nanti saya mau lihat siapa yang bela Anda. Saya bawa ini karena apa? Ini adalah perlindungan, pertolongan yang diberikan cara oleh Tuhan untuk kita boleh apa? Selamat. Punya daya tahan. Tidak punya ketakutan yang luar biasa. Kita ketakut itu wajar. Tapi orang yang ketakutan karena virus dan ini luar biasa. Ya, ketakutan yang luar biasa. Dan untuk itu dia akan netralisir ketika terima perjamuan Tuhan. Dan itulah sebabnya ya, kita melihat bahwa firman Tuhan berkata, Yesus menderita untuk apa? Dosa saudara dan saya. Ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan, minta pengampunan dari dosa, itu yang dia tunggu. Dia
tunggu. Karena dia katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Siapakah pemimpin dalam dunia ini yang berani? Apalagi dari masa seperti virus corona begini. Mari lu yang punya penyakit, datang ke mua gue. Datang gue kasih sembuh. Ada nggak? Ya, yang panggil orang virus corona, datang ke rumah, lalu minta, nanti saya akan sembuhkan. Nggak ada. Baru dengar virus corona, oh jangan, lu jauh-jauh sana. Lu jauh-jauh. Ya, kalau mati sendirian lu, jangan ajak-ajak. Tapi Yesus sudah mati duluan bagi kita. Ya. Dan dia tahu bagaimana rasa mati itu, dia tahu. Dia pernah tahu rasa bagaimana dikubur. Dia tahu. Dan dia tidak mau kita akan seperti itu. Dia tidak mau. Dia cuma bilang, percaya kepadaku. Ya, maka kamu akan mendapat pertolongan. Dan inilah yang menjadi berita yang saya boleh sampaikan saat ini. Supaya saudara ambil satu keputusan. Saya mau percaya kepada Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Junjungan yang ilahi, maka saudara akan mendapatkan. Ya. Apa yang dikatakan oleh kitab, Anda tidak akan mendapatkan yang pernah ya ditakuti oleh saudara. Tuhan Yesus akan lindungi dan memberikan. Kalau toh memang kita harus lewatin itu, dia kasih kemampuan untuk kita menghadapi semua tekanan dan ketakutan itu. Itulah firman Tuhan, kita berdoa. Bapa sorga, kami ucap syukur firman-Mu kami telah sampaikan, dan kiranya firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap pendengar yang mendengarkan kabar baik pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Saat ini saudara, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Inilah puncak penderitaan daripada Yesus ketika dia harus mati di Golgota. Menderita. Dia harus mengeluarkan seluruh kehidupannya, yaitu darahnya tertumpah di Golgota. Dan ketika kita akan menerima perjamuan Tuhan, kita ingat kematian Yesus di kayu salib yang membuat kita bisa diampuni dosa kita dan mendapatkan pertolongan yang luar biasa itu. Mari saya ingin kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 mulai. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, saat ini kami kembali memperingati kematian daripadamu. Karena kematian daripada Yesus, salib itu menakutkan setan. Banyak orang tidak mau melihat salib. Ada apa di salib? Karena di salib itu ada kematian Yesus. Ada darah yang tertumpah di sana. Dan darah itu yang memberikan keselamatan. Darah itu yang membuat kesembuhan. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Terima kasih Bapak. Kami akan terima saat ini roti atau tubuh Kristus dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kasih setianya, kemurahannya setinggi langit, sedalam lautan, tidak bisa terukur. Itulah kasih daripada Bapa sorga melalui anaknya, sehingga dia harus korbankan mati di Golgota. Saudara, sekarang kita akan angkat cawan kita, cawan yang ada dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saat ini kami sedang memberitakan kematian-Mu terhadap diri kami, terhadap keluarga kami. Bahwa benar-benar yang mati di kayu salib, yang menumpahkan darah di sana adalah Yesus Kristus, Putra Allah. Luar biasa Engkau memberikan hidup dalam penderitaan untuk mendapatkan kami orang berdosa. Terima kasih, dan terima kasih. Dan kalau saat ini kami akan menerima perjamuan ini, menerima cawan ini, kami mengingatkan hidup ini untuk kami tidak berbuat dosa lagi. Untuk kami tidak hidup dalam dosa. Kami tidak hidup dalam pemberontakan. Kami tidak hidup di dalam perlawanan terhadap Tuhan sendiri. Karena Engkau mengasihi kami luar biasa. Lebih dari ibu kami mengasihi kami. Lebih dari ayah kami mengasihi kami. Lebih siapapun yang ada di dunia ini mengasihi kami. Engkau punya kasih luar biasa. Karena Engkau mau mati di kayu salib untuk dosa kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami akan minum darah daripada anak domba itu. Darah Yesus. Dengan segala ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum sama. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima kekuatan, kami telah menerima perlindungan, dan kami percaya, kami akan melihat, kami akan alami bahwa perlindungan Tuhan akan berlaku dalam hidup kami. Sepanjang minggu yang berjalan ini, kami tenang, kami ada dalam perlindungan, pertolongan daripada Tuhan yang Engkau sudah janjikan. Dan kami yakin, hidup ini ada di dalam genggaman daripada-Mu. Tidak ada satu kekuatan dari dunia ini, apapun yang akan mengganggu kami ketika kami ada dalam perlindungan daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas korban persembahan yang telah saudara berikan. Kembalikan milik Tuhan dan semua korban khusus yang telah diberikan selama ini, Tuhan kiranya akan memberkati. Dan saat ini sebelum doa berkat mengakhiri ibadat kita pada saat ini, saya ingin sampaikan bahwa hari-hari ini kita adalah hari yang katakan puncak kita menghadapi COVID-19, khususnya di DKI Jakarta. Ya, menurut keterangan ya yang kita tahu, pemberitahuan PSBB DKI Jakarta akan berakhir tanggal 22. Dan kita berdoa biar itu terlaksana. Ya, ada orang bertanya, sampai kapan? Memang kita juga tidak tahu sampai kapan. Tetapi ada satu hal yang saya melihat di dalam pembacaan Alkitab kita saat ini, ya, bahwa kematian Yesus menakutkan setan. Nah, setan punya produk apa sih? Setan punya produk itu COVID-19 itu. Kematian itu produk dari setan. Karena
upah dosa adalah maut, adalah kematian. Nah, ini memang kita harus alami. Tetapi kita bersyukur Yesus mati di kayu salib, ya, dan darahnya tertumpah di sana. Bagi kita yang mau percaya kepada Yesus, kita akan mendapatkan kemenangan, kita akan mendapat pertolongan. Dan untuk itu saya umumkan, ya, supaya perang terhadap COVID beberapa hari berjalan. Jangan cuma santai, jangan MMTL, malas, malu, ya, takut atau lupa. Tapi kita berbuat sesuatu. Jangan kita berpikir, sudahlah, saya nggak perlu lagi, kan sudah ada Pak Pendeta, Bapak, pemimpin-pemimpin yang berdoa. Tidak, kita semua harus bekerja bersama-sama, ya, untuk melakukan satu peperangan terhadap COVID ini. Peperangan kita bukan dengan darah dan daging, tetapi kita melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Ya. Nah, doa keliling, doa peperangan, saya himbau untuk jemaat Al-Sadai, jemaat Immanuel, lakukan tanggal 26 seperti biasa. Kita all out, ya. Kita tidak harus masuk di rumah-rumah. Kita ada dalam kendaraan yang sudah ada protokolnya tentunya. Lalu kita mulai perang di udara, perang melawan roh, ya. Ini virus ini bentuk roh, nggak kelihatan dengan mata, tapi ada. Tiba-tiba ini orang sudah kena. Tiba-tiba sudah buat rumah sakit. Itu roh jahat, ya, yang membunuh dan mematikan. Nah, kita harus perangi dia. Ya. Kedua, ya, ada doa malam. Saya sudah lepaskan, saya sudah buat doa malam mulai tanggal 15 sampai tanggal 31. Setiap malam jam 9 semua, saya katakan semua, usahakan waktu. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, ya. Kita ambil waktu, ya, 2 jam itu. Kalau saudara bisa, ambil. Karena ini adalah satu kekuatan yang kita miliki dan kita harus lepaskan untuk menghadapi virus ini, ya. Kalau dalam doa itu kita berdoa untuk para medis supaya mereka dilindungi Tuhan, dokter, juru rawat, para satpam, cleaning service, ya, TNI, Polri yang berjaga di rumah-rumah sakit, mereka juga ketakutan supaya Tuhan lindungi mereka dan keluarga mereka. Jangan ada yang mogok, ya. Kalau mereka mogok, siapa yang mau jagain pasien? Bukan hanya pasien corona saja, tapi semua pasien. Siapa? Kita berdoa supaya mereka ada ketenangan. Itu para medis, saudara. Nah, itu wajib. Saya katakan wajib kita lakukan. Jangan cuma kita tidur. Oh, ada dokter di sana. Oh, ada juru rawat. Kasihan mereka. Ya, mereka dalam keadaan yang menakutkan. Kita doakan supaya mereka kuat dan mereka dilindungi oleh Tuhan. Ya, itu saya katakan, saya himbau supaya doa malam dilakukan selama 15 hari ke depan. Jangan ada yang tidur. Ya. Ada di rumah jangan cuma tidur, bangun, berdoa. Kita sedang hadapi perang, ya. Perang apa? Dengan COVID-19. Kemudian tanggal 22 Mei itu adalah hari terakhir, ya, PSBB. Saya harap semua jemaat ambil doa puasa, ya. Dan ini adalah kekuatan yang dilakukan oleh Esther ketika dia berhadapan dengan maut. Tiang gantungan sudah siap. Itu dia punya kisah. Baca kitab Esther. Tiang gantungan sudah tersedia. Tapi Tuhan balikan tiang gantungan itu, kematian itu kepada Haman yang berencana untuk membunuh Esther dan orang-orang Israel pada zaman itu. Itu saja pengumuman yang saya sampaikan dan semua, ya, jemaat El-Sadai dan jemaat Immanuel, mari kita perang bersama-sama terhadap virus, ya. Jangan kita semua berdiam diri di rumah. Betul, berdiam diri. Ini kesempatan ada di rumah, kita lakukan sesuatu. Untuk apa? Bangsa dan negara ini, untuk keluarga kita, untuk kota kita. Siapa lagi yang diharapkan? Kecuali kita harus ambil bagian di dalam peperangan menghadapi virus corona ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan akhiri dengan doa. Bapa sorga, kami mengucap syukur. Kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Dan kami tidak mau hidup hanya sia-sia. Hanya untuk kami, hanya untuk kami, hanya untuk kami. Biarlah di hari-hari ini kami juga berpikir untuk orang lain. Mereka yang sedang berada dalam keadaan ketakutan. Mereka yang dalam keadaan bingung menghadapi virus. Kami boleh mengucap syukur, kami dijaga dan lindungi oleh Tuhan. Sehingga waktu malam kami bisa tidur, kami bisa istirahat dengan nyenyak. Sebagian orang tidak berani tidur karena dia berpikir nanti bangun pagi saya sudah ditelan oleh corona dan saya tidak bisa bernapas lagi. Tuhan tolong kota ini. Warga yang ada di DKI Jakarta, tolong. Kami ingin segera terlepas daripada
virus corona ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhanlah yang akan melepaskan kami daripada virus corona ini. Kami tidak ada yang kami bisa harapkan untuk menolong kami, melepaskan kami daripada serangan virus corona ini, kecuali dari Tuhan yang Maha Esa. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Umat-umatmu yang sudah memberi korban khusus mereka, Tuhan tilik dan memberkati mereka. Yang membalikan milikmu Tuhan, buka tingkap langit sorga dan curahkan berkat kepada mereka. Korban-korban khusus yang diberikan oleh umat-umatmu bagi orang yang susah, yang lebih susah dari mereka, Tuhan tilik dan memberkati Tuhan. Kami memerlukan bantuan, tapi ada orang lain yang lebih membutuhkan dari kami, yang lebih membutuhkan, dan kami berdoa umat-umatmu yang sudah terbuka tangan memberi bantuan, Tuhan akan memberkati mereka dengan limpah, karena firman Allah yang berkata, lebih berkat memberi daripada menerima. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kesehatan buat anak-anak kami dalam pendidikan, berikan kecerdasan bagi mereka untuk menjawab semua pertanyaan dalam ujian dan ulangan mereka. Berikan keamanan bagi kami semua, bagi kota Jakarta, bagi warga DKI Jakarta. Kriminalitas yang mulai menanjak pada hari-hari ini, Tuhan tolong supaya tidak ada kriminalitas yang bertambah tapi berkurang. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Kesehatan kota ini adalah kesehatan kami. Keamanan kota ini adalah kesehatan kami juga. Itu sebabnya kami berdoa, Tuhan berikanlah pertolongan buat kota ini, karena kami tinggal di kota ini. Gubernur kami, Tuhan tolong berkati dia. Presiden kami, Tuhan tolong dan berkati dia dalam mengambil kebijakan untuk mengatur rakyat DKI dan Indonesia, supaya kami tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain menghadapi COVID-19 ini. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.